Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ada beberapa pertanyaan ya, tak gabung ini ya. 2 hari ini ndak fit ya teman-teman ya. Cuacanya wes buruk wes pokoknya. Saudara Wayang, membuka mata batin biasanya umur berapa rata-rata? Membuka mata batin. Mata batin itu dibuka umur berapa saja bisa. Tergantung. Biasanya orang itu kalau otodidak ya, bukan ketempelan ya, itu biasanya setelah mengalami masalah-masalah kehidupan ya, di titik balik, fase titik balik, fase kebangkitan spiritual itu biasanya 35 ke atas ya. Ketika seseorang itu sudah muncul kebijaksanaan, mata batin ini bukan hanya soal melihat demit ya, tapi lebih melihat ke dalam jati diri, lebih menggunakan indera batin ya untuk melihat sesuatu di balik kejadian ya. Biasanya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau anak kecil-kecil itu yang indigo itu ketempelan, artinya di dalam tubuhnya ada makhluk halusnya ya. Jadi kalau orang ya tidak pernah tirakat, tidak pernah puasa, tidak pernah dzikir, tidak pernah laku, tiba-tiba mata batinnya terbuka, itu ketempelan ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang untuk bisa menggunakan mata batin itu melalui proses ya. Bukan melalui pengisian ya. Oh ini kamu tak buka mata batinmu, bukan. Itu ketempelan. Penglihatan semacam itu itu kadang menipu ya. Kenapa kok menipu? Karena kamu menggunakan alat ya, menggunakan makhluk lain untuk melihat kegaiban, bukan menggunakan dirimu, bukan menggunakan batinmu. Beda dengan mata batinmu sendiri, kamu asah sendiri melalui meditasi, melalui puasa, melalui zikir ya. Jadi seperti itu. Untuk umurnya ya sebenarnya tidak ada patokan umur ya. Anda lulus SD misalkan ya, tertarik dengan dunia metafisika, terus Anda sering zikir, sering puasa, yo lama-lama peka ya. Tapi kalau Anda tiba-tiba dari kecil sudah bisa melihat demit ya, hantu ya, tanpa ada laku-laku semacam itu, laku kebatinan, berarti Anda ketempelan ya. Jadi sederhananya seperti itu ya. Ya. Terus menanggapi komentar saudara kita lagi nih ya. Kenapa setiap saya post foto pasangan di sosmed, apa ini, selang beberapa hari pasangan saya tersebut drop dan jatuh sakit? Apakah itu efek amalan pengasihan atau ada orang yang tidak suka sama hubungan kami? Lah ngapain Anda itu post foto ya? Ngapain Anda itu post foto ya? Foto pasanganmu itu lo bawa post di media sosial itu untuk apa? Untuk menunjukkan oh ini lo pasanganku. Ya akhirnya banyak orang itu iri ya. Banyak orang itu dengki, tidak suka. Ya bisa jadi indikasi seperti itu. Jadi kalau Anda punya pasangan sudah usah di post-post ya. Apakah itu karena amalan pengasihan? Ya bukan. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa setiap zikir surat Al-Fatihah leher sebelah kiri kok sakit berdenyut? Kalau zikir yang lainnya nggak sakit. Setiap zikir surat Fatihah sakit leher sebelah kiri, tapi setelah zikir sembuh. Bisa jadi ketempelan Anda ya. Bisa jadi ketempelan ya. Kalau Anda katakanlah berzikir terus mengalami kondisi seperti itu ya, itu bisa jadi ketempelan. Solusinya bagaimana? Tambahi porsinya ya, ditambahi porsinya. Kalau Anda ada reaksi di dalam tubuh Anda yang tidak enak ya,
Ini cara saya ya. Tapi kalau Anda batinmu lemah ya tidak akan kamu lakukan. Kalau cara saya tak tambahi porsinya. Ya, logika sederhana. Anda zikir Al-Fatihah, ini kan ayat suci. Ya. Siapa yang ketika dibacakan ayat suci bereaksi, yo setan. Yo jin sing negatif. Jin itu untuk positif juga ada. Ya, yo jin sing negatif. Ya, supaya kamu menghentikan amalan itu. Lah berpikirlah cerdas. Ya tak tambah, tak get no. Ya. Misalnya Anda zikir Al-Fatihah 10 kali, Anda tambahi sampai 100 kali. Ya, pengen lebih reaksi lagi dibuat puasa. Ya, selain zikir tambah puasa untuk pembersihan. Ya. Terus juga ini ya. Mengamalkan surat Yusuf kok malah target yang berseri-seri aura wajahnya. Kalau saya khususkan itu ditiupkan ke fotonya. Lah ini lucu ini. Nah, ngapain Anda tiupkan ke fotonya? Ya, pernahkah Anda berpikir ya lihat materi-materi yang sebelumnya ya kaitannya dengan visualisasi. Foto itu digunakan untuk visualisasi. Anda meniupkan seperti ini. Ya, itu pada dasarnya melontarkan energi. Tidak hanya sekedar foto seperti apa Anda tiup seperti ini ya. Ya, tidak Anda tiup seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Anda melihat target berseri-seri. Bukan karena target berseri-seri, tapi karena pikiranmu sudah error. Ya. Karena Anda terobsesi. Energi amalan pengasihanmu itu tidak bisa keluar. Kenapa? Visualisasimu tidak bisa. Tidak muncul, visualisasimu itu tidak muncul. Ya. Anda hanya apa? Lihat fotonya seperti ini. Nah, itu visualisasi. Ya, sama dengan Anda lihat ya di TikTok itu banyak sekali. Yang foto-foto terus ditali, di apa itu bol-bol sih itu juga pakai teknik visualisasi. Ya, tanpa teknik visualisasi tidak akan bisa. Kelihatannya mudah ya, tinggal foto, ya, foto terus diasapi, sama saja. Ya. Tekniknya sama. Ya. Tapi itu menggunakan persembahan, menggunakan kotak. Diasapi itu adalah sesaji untuk makhluk halus. Iki lo target. Ya, ini lo target yang harus Anda tuju. Jadi dukun ya, dukunnya itu memerintah makhluk halus. Ini lo targetnya. Sama dikasih makan terus sampai berhasil. Nah, itu juga butuh visualisasi. Kalau Anda hanya sekedar tiup saja seperti ini, itu energinya tidak keluar. Ya, energi amalanmu tidak keluar, obsesimu besar. Sehingga ketika kamu melihat target, kamu berhalusinasi. Oh, target kok tambah berseri-seri. Target tambah cantik gitu loh. Ya padahal ya tidak berubah. Ya. Paham ya? Nah, demikian ya teman-teman kampus ilmu hikmah ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya tulis saja ya. 2 hari ini kurang enak badan ya teman-teman ya. Itu yang berlangganan materi-materi mungkin besok ya mulai tak buatkan yang lebih dalam lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.